Melanjutkan dari part sebelumnya, di mana saat ini Shen Yuan mengatakan kepada Sena dan juga Meng Lu, mereka bertiga ini turun ke sini ingin mendapatkan secangkir kopi. Meng Lu pun mengerti akan hal itu dan menyapa ketiga gadis itu. Setelah itu, Shen Yuan mengatakan kepada pegawainya, Xiao Qiu, tanyakan kepada wanita cantik ini apakah yang mereka inginkan dan siapkan semuanya. Kini, ketiganya tampak benar-benar malu di tempat itu. Apalagi ketika Xiao Qiu mengatakan, Nona, silakan pilih apapun yang kalian mau dan tentukan pilihannya, biar aku yang menyiapkan semuanya. Para gadis pun kini hanya berkata dalam hatinya, apa-apaan, kenapa pegawai ini memanggil si Shen Yuan sebagai bos? Ini tidak masuk akal. Apakah Shen Yuan bukan merupakan pekerja di tempat ini? Apakah dia sebenarnya pemilik dari kafe ini? Dengan segala yang terjadi ini membuat Xiao Yi kemudian berkata, sepertinya kami tidak jadi untuk mencicipi kopi, karena kami tiba-tiba punya urusan yang mendadak yang harus segera untuk diselesaikan. Teman-teman pun kini sangat mendukung perkataan Xiao Yi itu, dan mereka tidak ingin minum lagi. Mereka pun berencana pergi meninggalkan tempat itu dan berkata dalam hatinya, Shen Yuan benar-benar gila. Jadi dia sengaja untuk mengundang kami ke sini hanya untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Dia ternyata punya banyak wanita cantik di sekitarnya. Namun dia bersikap seolah-olah menjadi pria yang sangat biasa dan juga tidak punya apapun. Iya, saat ini mereka merasa tidak pernah dipermalukan seperti ini dalam hidup mereka. Dengan segala yang terjadi, Meng Lu kemudian bertanya kepada Shen Yuan kenapa teman sekelasmu pergi begitu saja. Shen Yuan kemudian mengatakan, mungkin mereka dapat intimidasi dari kalian yang tampak terlihat sangat cantik hari ini. Mungkin saja mereka minder dengan semua pesona kalian. Meng Lu pun kini tampil pede dan membenarkan hal itu. Yah, ini cantik yang alami. Tapi jika kau ingin mendapatkan kecantikan yang sepertiku ini, benar-benar harus mengeluarkan effort yang keras dan kau bisa mendapatkan kecantikan itu. Shen Yuan terdiam begitu saja di tempat itu. Tak lama kemudian, Sena pun langsung mengatakan kepada Shen Yuan, inilah kopi yang kau pinta. Aku tidak yakin seberapa manis kau menyukai ini, jadi aku hanya menambah setengah gula. Dan dengan mendapatkan pemberian ini, Shen Yuan langsung mengambilnya begitu saja karena Shen Yuan tahu jika kopi ini sebenarnya tidak terlalu untuk diperhitungkan. Namun, pembuatan yang dilakukan dengan cinta itu menambah rasa manis yang di luar dugaan. Dan dengan kata-kata dari Shen Yuan, sedikit membuat Meng Lu pangling di tempat itu. Sebenarnya, itu hanyalah kata-kata manis yang biasa diucapkan oleh para playboy. Tapi karena Shen Yuan yang tampan dan kaya mengatakan itu jelas akan berbeda. Dan cara dia menatap Sena benar-benar lembut sekali. Setelah itu perbincangan dilakukan oleh Shen Yuan dan juga Meng Lu. Meng Lu menanyakan berapakah tinggi dan berat badan dari Shen Yuan agar dia bisa memperkirakan BMI dari Shen Yuan ini. Shen Yuan pun mengatakan jika tingginya 182 cm dengan berat 72 kg. Meskipun dia mungkin telah kehilangan sedikit berat badan baru-baru ini. Kini Meng Lu menanyakan kenapa itu bisa terjadi. Shen Yuan yang mendengar itu langsung mengatakan jika kemungkinan dia turun berat badan karena terlalu banyak menggunakan tenaga untuk melakukan sesuatu hal bersama dengan Sena. Sena tampak kaget dengan pernyataan dari Shen Yuan itu karena Shen Yuan berani mengatakan ini semua tentang hubungan mereka di depan sahabatnya. Kini Meng Lu mengerti akan semua ini, namun Meng Lu sedikit memberikan saran. Jika Anda ingin benar-benar melatih tubuh Anda lebih banyak, kau harus bisa untuk mengurangi lemak di tubuhmu dan mengubahnya menjadi otot, setidaknya 7 hingga 10 kg otot. Kini, sosok dari Shen Yuan mengatakan, oh, jadi kau bertanya seperti ini untuk mengujiku, untuk meyakinkanku agar bisa mendaftar di gym tempatmu itu. Meng Lu pun kini mengatakan, ya, itu adalah target penjualan saya di akhir bulan, jadi kau harus bisa untuk pergi ke tempatku itu. Shen Yuan pun mengerti dan memahami akan hal ini dan dia akan mempertimbangkannya. Beberapa saat kemudian, karena sudah lewat pukul 4, Meng Lu pun pamit kepada Sena karena dia punya kelas yang harus dia jalankan. Ya, sebelum kepergiannya, sebuah tatapan yang cukup mengerikan lagi dan lagi ditunjukkan oleh sosoknya si Meng Lu kepada Shen Yuan itu. Shen Yuan hanya berkata dalam hatinya, rubah kecil ini begitu berani, cepat atau lambat, aku akan membawamu ke sebuah tempat. Dan dengan ketinggian yang dirasakan oleh Shen Yuan ini membuat Shen Yuan langsung mengajak Sena untuk naik ke lantai kedua untuk melakukan beberapa pelatihan. Sena bertanya pelatihan itu, namun Shen Yuan bergegas memaksanya untuk datang saja ke tempat itu.
Singkatnya, tibalah mereka di lantai atas dan Shen Yuan akan segera memberikan pelatihan khusus kepada Sena itu. Sena pun kini mencoba menolak karena masih ada Xiao Qiu di bawah sana yang akan mendengar aktivitas mereka. Namun sayangnya Shen Yuan tidak peduli akan hal itu. Shen Yuan mengatakan jika ini hanya berlangsung cepat saja, permainan kartu pun lagi dan lagi mereka lakukan di tempat itu. Suara yang dihasilkan dari permainan kartu benar-benar membuat Xiao Qiu tampak sangat tidak menyangka. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi ini. Suaranya semakin lama semakin mengeras begitu saja, dan akhirnya Xiao Qiu mengerti akan satu hal di mana ini sedang dilakukan oleh bosnya itu. Kafe pun ditutup sementara oleh Xiao Qiu di sana agar ritme permainan berjalan dengan sangat baik. Xiao Qiu merupakan pegawai yang benar-benar tahu timing yang tepat. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba Meng Lu kembali balik ke sana dan mengatakan, "Xiao Qiu, kenapa kamu menutup tokonya dengan sangat cepat? Buka pintunya segera. Aku meninggalkan tasku di dalam tempat itu." Xiao Qiu terkejut mendengarnya. Dan kini Xiao Qiu seakan-akan tidak ingin membuka ini karena ada suatu hal yang dilakukan oleh si Shen Yuan. Hal ini pun membuat sosok dari si Meng Lu tampak sedikit murka. "Kenapa kau membukanya begitu lama?" Dan akhirnya pintu dibuka oleh Xiao Qiu dan sosok dari Meng Lu langsung mengambil tasnya begitu saja. Dan saat dia mengambil tas, suara-suara aneh didengar oleh Meng Lu di tempat itu. Sosok dari si Sena benar-benar merasakan kenikmatan. Shen Yuan harus pelan-pelan, jangan sampai tergesa-gesa. Dengan kondisi ini, Meng Lu benar-benar tak menyangka jika Sena dan juga Shen Yuan akan melakukan semua ini di siang hari bolong. Beberapa menit kemudian, lebih dari 10 menit, sosok dari Meng Lu masih ada di sana untuk mendengarkan semua ini. Dia pun merasa sangat aneh saat ini, padahal sosok dari Shen Yuan itu terlihat sangat kurus, tapi dia punya kekuatan yang cukup prima. Hal ini pun semakin membuat sosok dari Meng Lu benar-benar tahu jika Shen Yuan benar-benar sesuatu. Dia semakin menginginkan Shen Yuan itu. Tak lama kemudian dengan keras, Meng Lu berkata kepada mereka berdua itu, "Sudahilah permainan kalian berdua itu. Aku bisa mendengar ini dari lantai bawah." Dan dengan kondisi yang ada ini membuat sosok dari Sena benar-benar sangat terkejut karena semua perbuatannya diketahui oleh temannya itu. Namun berbeda dengan yang dirasakan oleh Shen Yuan semakin bangga dengan semua ini karena dia telah berhasil menunjukkan kehebatannya dalam hal ini. Setidaknya, Liu Meng Lu pasti mendengarkan semua adegan yang dia lakukan dalam permainan kartu ini. Pertunjukan premium seperti ini seharusnya tidak gratis. Lain kali akan ada biaya yang dimintai oleh Shen Yuan kepada gadis yang bernama Liu Meng Lu itu. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kita pun diperlihatkan dengan Lu Suji yang kini mengatakan kepada Bu Guru Li, "Kau mengatakan bahwa ada siswa yang bernama Shen Yuan yang ingin berinvestasi dalam proyek kita." Kini, si Bu Guru membenarkan hal itu. Setelah itu, Lu Suji mengatakan apakah dia benar-benar punya dana itu. Sudahkah Anda memverifikasi asetnya itu? Kini, Bu Guru Li mengatakan, "Ya, pertama saya juga tidak percaya, tapi setelah saya memeriksa rekening banknya, dia punya 10 jutaan. Hal ini pun tampak membuat Lu Sui merasa sangat terkejut. Dia bertanya apakah itu benar-benar uang dari Shen Yuan, bukan dari orang tuanya. Apakah dia punya kendali penuh atas dana itu? Kini dengan tegas, Bu Guru Li meyakinkan itu. Shen Yuan bisa menggunakan dana itu dengan bebas. Dengan mengetahui semua itu membuat Lu Sui berkata, "Ini luar biasa. Dalam hal ini, kita tidak perlu berkolaborasi lagi dengan pihak ketiga perusahaan." Dan kini dengan lantangnya, Lu Sui mengatakan kepada Bu Guru Li, "Cepat datangkan Shen Yuan ke sini. Suruh dia datang ke kantor saya. Aku ingin mendengarkan semua itu darinya secara langsung." Bu Li yang tahu akan hal ini berkata, "Lu Sui, meskipun Shen Yuan masih seorang pelajar, jika kita ingin dia menjadi investor, bukankah kita harus memperlakukannya sedikit lebih hormat? Tindakan yang akan kau lakukan itu tentu akan menjatuhkan harga dirinya." Meski mendengar hal yang semacam itu, Lu Sui tidak peduli. Dia menegaskan dengan lantang, "Lakukan saja seperti apa yang ku katakan." Di dalam hatinya, Lu Sui pun berkata, "Dia itu hanya seorang siswa dari sekolahan kami. Dia tidak bisa untuk terlalu bersombong dengan semua hal yang dia miliki. Seharusnya dia juga tidak terlalu sibuk. Dia harus berada di tempatnya."
dia harus segera melakukan sesuatu untuk sekolahan ini. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba sosok dari Shen Yuan mendapatkan panggilan telepon dari Bu Guru Li ketika dia sedang bermain catur dengan Sena. Shen Yuan langsung mengangkat itu dan menanyakan kepada Bu Guru Li ada apa, kenapa menelponnya. Kini, Bu Guru Li mengatakan semua hal yang diucapkan oleh Luo Suyi tadi, sehingga membuat Shen Yuan mengerti akan semua ini. Dalam hatinya, Shen Yuan mulai berkata, sikap sekolah terhadap investor mereka tidaklah tepat. Mereka mencoba untuk mengendalikanku. Mereka benar-benar tidak menganggapku sebagai seseorang, padahal aku akan menjadi seorang investor bagi mereka itu. Ini benar-benar sangat gila sekali dan aku akan memberikan mereka sesuatu hal. Kemudian dengan tegas Shen Yuan mengatakan kepada Bu Guru Li, Bu Guru, tolong dengarkan saya ini. Sampaikan kepada Luo Suyi itu bahwa ketika kita ingin berbicara, kita harus melakukan sesuatu. Shen Yuan menambahkan, berikan telepon itu kepada Luo Suyi itu. Telepon diberikan, dan saat ini Shen Yuan mengatakan kepada sekretaris Luo Suyi, halo, saya saat ini cukup sibuk dengan beberapa proyek investasi untuk dievaluasi. Saat ini, biarkan saya mencari waktu yang tepat untuk melakukan pertemuan dengan kalian itu. Aku akan memberikan nomorku kepada Bu Guru Li, dan Bu Guru Li yang akan memberikan nomorku kepada Anda. Dengan segala yang terjadi ini membuat sekretaris benar-benar tak menyangka dengan potensi dari Shen Yuan ini, bahkan Shen Yuan berani untuk menutup teleponnya secara langsung. Bu Li juga tampak sangat terkejut dan terkaget melihat aksi dari Shen Yuan itu. Dia tak menyangka Shen Yuan merupakan seorang pria yang gagah berani semacam ini. Dia bahkan berani menutup telepon dari sekretaris Luo Suyi itu. Shen Yuan ini benar-benar punya nyali yang begitu besarnya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-8 berakhir sampai di sini.